kepada Bapak Ibu dan para peserta, acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kaprodi Pendidikan Fisika Bapak Nur Untoro, yang kami hormati para narasumber, Bapak dan Ibu tamu undangan, dan para peserta yang berbahagia. Nah, dengan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, perkenankanlah acara distancing nah, yang dilaksanakan secara virtual pada hari ini, tanggal 7 November 2020 dimulai. Adapun rangkaian acara yang akan kita ikuti dalam webinar ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Kaprodi Pendidikan Fisika, yang ketiga penyampaian materi oleh narasumber ke-1, yang keempat penyampaian materi oleh narasumber kedua, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam penutup. Menginjak acara pertama yaitu pembukaan, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya acara kedua adalah sambutan oleh Kaprodi Pendidikan Fisika, Bapak Nur Untoro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga ya kita bisa bertemu di ruang Zoom ini untuk melaksanakan webinar dengan tema mengejar mimpi, berburu ilmu di negeri orang. Ya. Ucapan terima kasih terutama kepada narasumber, kepada Mas Ardian MSc yang pertama, yang kedua adalah Mbak Linda Ardita Putri MSc yang telah memaparkan pengalaman studinya di luar negeri yang akan kita dengarkan bersama, ya, akan menjadi pedoman ya, pada adik-adik mahasiswa untuk bisa mengikuti jejaknya untuk studi ke luar negeri. Studi ke luar negeri tentu ini merupakan hal yang sangat kita anjurkan dari program studi, ya, karena ada program internasionalisasi. Jadi ke depan akreditasi program studi ini dikenakan 9 standar. Nah, di antaranya yang menjadi standar mutu bahwa suatu program studi itu unggul adalah adanya internasionalisasi. Nah, di sini sebetulnya ada dua arah, ya, dua arah dalam pengertian mahasiswa dari program studi kita pendidikan fisika ini juga study exchange keluar, ya. Selain itu juga kita berusaha nanti untuk mendatangkan mahasiswa dari luar ke dalam program studi kita. Memang sementara kita masih dalam tahap tahap awal kita bekerja sama dengan PSU, kemudian nanti akan bekerja sama dengan UPSI Malaysia. Ini masih dalam proses MOU-nya, masih diproses di rektorat, ya. Dan ke depan kita akan membuat kelas yang internasional walaupun secara bertahap.
Jadi kita harapkan nanti tahun 2021 kita kemudian berlatih ya untuk bagaimana mengadakan kelas internasional. Kita belajar kelas internasional menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Nah, kemudian sebagai gambaran bahwa untuk kelas internasional ini ada target ya, ada target minimal dari universitas atau malah dari kementerian itu adalah 1%. 1% dihitung dari jumlah mahasiswa. Mahasiswa kita 280, maka 1% itu gambarannya adalah 3 orang. Jadi minimal ada 3 orang yang nanti kuliah ke luar negeri, begitu juga ada minimal juga 3 orang mahasiswa kuliah ke program studi kita. Nah, tentu dengan cara bertahap, seperti juga di PSU itu kan juga membuka kelas internasional tidak secara keseluruhan, secara bertahap. Ada kemarin ini yang berjalan adalah fisika dasar, kemudian apalagi, jadi nanti program studi kita juga caranya bertahap. Mata kuliah apa yang siap, ya kemudian kita luncurkan, kita tawarkan keluar. Nanti juga kita minta tolong kepada Mas Ardian bisa mempromosikan setelah kita siap ya. Jadi ini masih dalam proses siap-siap ya. Kita mempersiapkan diri, tahun depan kita mencoba berlatih dulu ya. Kalau memang sudah siap, kemudian kita akan mengundang mahasiswa dari luar untuk ikut belajar di program. Jadi kembali lagi bahwa program internasionalisasi, baik itu mahasiswa kita study exchange keluar maupun kita mendatangkan mahasiswa ke dalam program studi kita, maupun kita berkolaborasi dalam penelitian dengan pihak luar negeri, ini sangat dianjurkan, dianjurkan untuk kemudian suatu program studi itu unggul. Ketika ini tidak dilakukan, maka tidak mungkin kita menjadi program studi yang unggul. Dengan demikian, maka acara semacam ini sangat kita butuhkan untuk ya mendorong, ya memfasilitasi kepada adik-adik mahasiswa untuk bisa menimba pengalaman dari kakak-kakak Anda yang sudah studi ke luar negeri. Yang tentu ini nanti saya mohonkan bagaimana Mas Ardian bisa memberikan semangat, memberikan kabar-kabar gembira, memberikan hal-hal yang sangat bagus untuk bisa mendorong adik-adik ini bisa mengikuti jejaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali lagi kepada para narasumber yang telah bersedia ya meluangkan waktunya, memberikan pengalamannya kepada adik-adik ya, kepada adik tingkatnya. Semoga amal baik Anda sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Untuk selanjutnya kami karena akan juga membahas yang sama, yaitu membahas tentang kerjasama dengan luar negeri, tempatnya terkait dengan PSU, kita akan rapat dengan Ibu Dekan, maka dengan sangat menyesal kami tidak bisa menyertai ya adik-adik ya dan para narasumber, karena ini sebetulnya tujuannya sama, arahnya sama, hanya saja karena kita ruangnya berbeda, kita harus mohon diri dan selamat bertukar pengalaman, bertukar ide di dalam kesempatan ini. Terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami mohon diri untuk izin mengikuti rapat dengan Ibu Dekan.
Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Nur Untoro atas sambutannya. Selanjutnya untuk acara inti Kembalikan Ibu Nira. Ya, tahun, Pak. Ya, selanjutnya untuk acara inti akan dipandu oleh moderator Mas Fajar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kami live dulu nggih. Kami live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bina wabarakatuh. izin live juga sebentar nggih, nanti bergabung lagi. Terima kasih. Ya Bu Ina. Mungkin langsung saja yang saya hormati pada kedua narasumber yang pertama yaitu Saudara Ardian Agus Permana MSc, yang kedua Saudari Linda Ardita Putri MSc, yang kami hormati juga dosen-dosen pendidikan fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan teman-teman mahasiswa serta alumni yang mengikuti distancing talk pada siang hari ini yang saya sayangi juga. Mungkin langsung saja, di sini sudah antusias sekitar 50 partisipan. Untuk yang pertama nanti akan disampaikan pemateri dari Saudara Ardian Agus Permana. Akan saya bacakan terlebih dahulu CV secara singkatnya. Nama Ardian Agus Permana, lahir di Majalengka tanggal 6 Agustus 1994. Untuk pendidikan baru saja lulus dari Magister Material Fisika di Prince of Songkla University Thailand. Terus lulus dari pendidikan Fisika angkatan 2012, lulus tahun 2016. Banyak sekali pengalaman yang diikuti organisasi oleh Saudara Ardian ini. Salah satunya yang terakhir yaitu menjadi Presiden Indonesian Student Associasi di Thailand atau di PSU. Selanjutnya untuk pengalamannya, ada pengalaman riset di laboratori Songkla. Nanti mungkin bisa disampaikan pengalaman untuk Mas Ardian. Nanti di sini Mas Ardian akan menyampaikan materi pengalaman studi di Thailand. Untuk narasumber yang kedua ada Mbak Linda Ardita Putri. Di sini lahir di Kudus tanggal 19 Agustus 1995. Di sini baru saja lulus juga dari UGM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun ini, dan Mbak Linda masuk di pendidikan fisika tahun 2013 dan lulus tahun 2017. Mbak Linda dan Mas Ardian di sini merupakan penghuni organisasi himpunan mahasiswa waktu itu. Salah satunya saya juga termasuk anggota dari kepemimpinan Mbak Linda. Seperti itu. Di sini Mbak Linda akan menyampaikan pengalaman selama menempuh di UGM, dan Mbak Linda mengikuti program student exchange di Taiwan selama kurang lebih 2 minggu. Nanti bisa dipaparkan terkait pengalaman yang bisa diperoleh selama di sana, risetnya dan lain-lain.
Untuk tema tadi sudah disampaikan juga dari Kaprodi Pendidikan Fisika, yaitu mengejar mimpi berburu ilmu di negeri orang, pengalaman studi dan riset di luar negeri. Nah, diharapkan nanti partisipasi dari mahasiswa dan ada beberapa alumni juga yang ikut bergabung. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Saudara Ardian untuk menyampaikan materinya, kurang lebih sekitar 30-45 menit nanti karena lebih banyak ke diskusinya. Terima kasih, monggo. Oke, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan untuk semuanya, udah kenal ya, nama saya Ardian. Di sini saya akan lebih ke bukan materi sih, lebih ke sharing apa yang pernah saya lakukan di sini dan lain sebagainya. Oke, silakan ditampilkan slide-nya. Oke, jadi untuk teman-teman, karena saya di sini baru saja lulus juga ya, jadi kita santai saja ngobrolnya. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengalaman terkait pengalaman studi saya di Thailand. Next. Oke, untuk pertanyaan awal ya, tentu pikiran orang kuliah di luar negeri itu kebayangnya enak-enaknya aja, main-main dan segala macam. Kalau saya tanya ke teman-teman, kuliah di luar negeri gimana? Mau nggak? Kalau saya bilang sih jangan mau ya. Alasannya kenapa? Next. Oke, kuliah di luar negeri itu repot sekali. Dan di sini saya akan jelaskan beberapa hal terkait hal tersebut. Next, Mas. Oke, yang pertama kita bicara tentang persiapan dulu. Ini semua orang banyak yang tanya secara pribadi, apa sih tips dan triknya ke luar negeri? Saya rasa semua orang udah tahu, itu bukan pertanyaan yang seharusnya ditanyakan kayak gitu. Soalnya kuliah di luar negeri udah jelas patternnya kayak apa. Yang pertama yang jelas ada TOEFL atau IELTS. Nah, di sini banyak sebenarnya kayak orang-orang yang dalam tanda kutip pintar, cuma dia kalah dengan orang yang biasa saja, tapi pengetahuan bahasanya lebih. Ibaratkanlah teman-teman pengen masuk suatu ruangan. Nah, kunci awalnya itu bukan penguasaan materi sebenarnya, tapi bahasa. Kalau misalkan teman-teman udah bisa bahasa, at least bisa masuk. Perihal kayak bisa survive atau enggak di dalamnya, it's another case. Itu hal lain lagi gitu. Jadi yang pertama, kalau benar-benar ada niat pengen keluar, yang pertama harus dikejar dulu TOEFL sama IELTS. Itu tergantung teman-teman mau apply kemana. Jadi rinciannya udah jelas di sana. Jadi tidak ada gambaran besar kayak apa sih syarat-syarat luar negeri, itu tergantung beasiswa yang teman-teman mau daftar begitu. Yang kedua yang harus disiapkan, next, itu kurikulum vitae atau resume. Nah, di sini teman-teman yang apalagi yang angkatan-angkatan baru ya, itu bisa banyakinlah aktivitas-aktivitas di luar, nggak hanya belajar, tapi aktivitas-aktivitas yang menunjang soft skill ataupun kalau voluntary activity itu bisa sangat menyumbang poin besar di CV. Karena terutama untuk beasiswa ya, kecuali kalau teman-teman pengen kuliah biaya sendiri, you have no matter about it. But teman-teman kalau pengen ngejar beasiswa, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan luar yang lebih dominan sebenarnya dari kegiatan akademik kayak gitu. Yang ketiga selanjutnya itu research plan. Nah, untuk beasiswa yang saya dapat sendiri, jadi sistemnya kayak gini. Yang pertama saya harus dapat dosen pembimbing dulu sebelum melamar beasiswanya. It's like two different ways. Kalau saya udah dapat pembimbing, nah untuk dapat pembimbing itu kan nggak semudah yang dibayangkan ya, harus ada komunikasi dulu. Dan salah satu kuncinya itu di research plan. Jadi misalkan teman-teman mau jurusan A, kalian cari dosen-dosen yang ahli di bidang A itu. Terus bikin research plan-nya yang nyambung dengan temanya si dosen tersebut. Jadi nggak cuma asal tembak sendiri. Nanti bisa dilihat
paper-papernya, jurnal-jurnalnya yang diterbitkan oleh si dosen tersebut. Kemudian teman-teman bisa tambahkan apa sih kira-kira metode lain ataupun subjek lain yang masih nyangkut dengan penelitian si dosen tersebut. Nah, untuk kasus ini agak tricky ya. Jadi triknya langsung bidik satu dosen yang benar-benar klop dengan bidang yang teman-teman pengen, terus langsung bikin research plan-nya, semacam outline atau proposal kayak gitu. Kemudian yang keempat itu recommendation letter. Nah, ini biasanya dari orang-orang terdekat, tapi yang agak punya pengaruh juga, yang tahu tentang teman-teman. Misalkan ya, teman-teman aktif nih di HIMA. Nah, dosen siapa sih yang paling tahu tentang kita? Jadi nggak cuma asal bidik dosen, misalkan langsung ke dekan gara-gara dia posisinya tinggi. I think it's not something like that, but it's about who that know you deeper than others. Because karena di sini dia jelasinnya akan rekomendasiin berdasarkan performa apa sih yang didapetin teman-teman kayak gitu. Jadi harus lebih kepada orang yang punya personal intent dengan teman-teman, nggak cuma punya istilahnya gelar tinggi tapi tidak tahu secara detail teman-teman itu kayak gimana gitu. Yang selanjutnya nomor 5. Oke. Nah, yang nomor 5 ini motivation letter. Ini sangat penting juga, terutama kayak untuk penilai ya, misalkan kenapa sih pengen kuliah ke luar negeri? Ya karena saya pengen jalan-jalan ke tempat-tempat bagus kayak tadi, kayak temple, kayak sungai Chopraya atau pantai-pantai yang bagus atau salju segala macam. You have to think more about it because it's really matter to your proposal, to your submission. Jadi di sini harus benar-benar jeli. Biasanya yang paling penting itu yang enggak cuma normatif. Misalkan saya pengen meningkatkan pendidikan di Indonesia. But it's too wide. Biasanya lebih spesifik itu lebih bagus dan lebih rasional atau masuk akal. Misal, kayak tadi udah dijelasin sama Pak Untoro ya, di PSU sama UIN itu sekarang ada MOU, semacam perjanjian lah kayak gitu, kerjasama. Nah, itu teman-teman bisa masuk ke sana. Kenapa alasannya di motivation letter itu bisa dijelasin? Karena saya ingin melakukan riset, misalkan collaboration riset antara PSU dengan UIN. Itu kan lebih clear tuh daripada yang terlalu tinggi tapi nggak jelas gitu. Maksudnya terlalu wide, terlalu broad. Jadi di sini itu tipsnya yang masuk akal aja, yang masuk akal dan bisa dicapai gitu. Yang selanjutnya, nah ini GPA itu kalau di kita tuh apa ya bahasanya? IPK ya. Nah, ini saya tempatkan di poin terakhir di nomor 6. Ini penting juga, tapi tidak melulu bukan yang utama kalau menurut saya ya selama pengalaman di sini, karena banyak orang yang GPA-nya kecil, tapi itu tadi dia punya banyak soft skill yang lain, dan itu yang lebih dibutuhkan untuk struggling atau bisa survive di luar negeri. Soalnya ada beberapa case, nanti di slide-slide berikutnya saya akan paparkan kejadian yang apa sih yang sebenarnya terjadi di luar negeri kayak gitu. Nggak melulu cuma taunya enak-enaknya aja. Oke, kita post foto-foto bagus di Instagram, yes, because we want to share the good one. But teman-teman mungkin nggak banyak tahu di balik atau cerita kesiarannya itu kayak apa. Aku nggak nakut-nakutin ya, cuma maksudnya you have to know what you are going to do. Harus tahu kayak gimana gitu. Soalnya it really matter. Ini sangat penting sekali buat teman-teman. Oke. Jadi next itu tadi beberapa dokumen atau kayak general thing yang harus di-prepare sebelum submit beasiswa ya. Ini kita lagi ngomongin beasiswa. Kalau tadi biaya sendiri nggak ada masalah. Nah, seperti yang udah dijelaskan sama Mas Fajar, saya lulus 2016. Itu bulan Agustus, wisuda November. Kemudian baru beneran dapat acceptance letter itu 2018 April. Jadi ada waktu sekitar 1,5 tahun di mana saya harus dalam tanda kutip menunggu. Sebenarnya bukan menunggu, lebih ke kayak struggling kayak gitu ya. Ada sekitar 1,5 tahun. Nah, jadi teman-teman misalkan nih tahun pertama lamar ke
beasiswa A, B, C, D semuanya ditolak. It's normal. It's a normal case. Itu kasus yang normal gitu. Nggak mesti harus sekali apply, sekali dapat. Itu konsekuensinya kayak gitu. Harus ngedein waktu, ya. Karena itu tadi, nyiapin TOEFL itu nggak mudah. Apalagi IELTS, mulai dari persiapan, tes, dan segala macam. Dan itu cuma berlaku 2 jam ya. 2 tahun, sorry. Oke, jadi ada sekitar 2. Next, Mas. Oke, next. Oke, ini beberapa hal. Next lagi. Yang tadi udah saya sebutin. Dalam waktu 1,5 tahun itu, ada masih next. Oke, lanjut. Oke. Nah, dalam waktu 1,5 tahun itu, sampai saya pernah kena tipes gara-gara, jadi waktu itu saya ngelamar dosen kan ya. Ngelamar satu dosen, itu nggak ada respon gara-gara yang pertama saya dari pendidikan sama kayak teman-teman, kemudian mau ke murni. Itu sangat susah sebenarnya. Harus keluar dari zona nyaman, banyak dosen yang mengabaikan sampai-sampai saya bikin 5 atau 6 research plan dengan 6 topik yang berbeda kepada 6 dosen yang berbeda pula. Gitu. Jadi yang pertama saya tentang optik, kemudian nggak ada respon, pindah lagi tentang penelitian tentang listrik misalkan, nggak ada respon dan lain sebagainya, teoretikal. Sampai akhirnya yang setelah tahun kedua saya melamar, alhamdulillah dapat satu dosen itu tentang material fisik. Itu gambaran singkatnya kayak gitu. Yang pertama perlu waktu ya. Jadi harus konsekuen. Kalau teman-teman misalkan udah punya niatan mau ngejar beasiswa, yaitu tadi konsekuen. Setahun kalau nggak diterima coba lagi. Jadi kalau setahun langsung udahlah aku bakal nyerah, nanggung banget. Mending dari awal nggak sekalian kayak gitu. Selanjutnya, oke, pokoknya kalau benar-benar nggak kuat mental jangan gitu ya. Ini bahasa-bahasa sarkas sebenarnya. Lanjut Mas. Oke, nah ceritanya udah nih, udah 1,5 tahun diterima tuh, udah dapat lab dan segala macam. Nah, udah keterima, itu penderitaan pun nggak akan hilang. Bahkan itu kayak cuma pintu gerbang ke penderitaan dalam tanda kutip yang lain ya. Di sini saya gambarkan sedikit untuk riset yang saya lakukan, itu di bidang vapor compression system atau singkatnya kayak cooling system, kayak AC, kayak kulkas, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan AC dan segala macam, kebanyakan pakai vapor compression system ya, sistem tekanan udara, dan lain sebagainya. Dan itu efektif atau efisiensinya cuma 70%. Nah, penelitian saya itu mengganti gas dengan material solid. Dalam hal ini saya pakai polimer. Polimer itu semacam plastik lah kalau bahasa umumnya kayak gitu. Nah, selain itu, saya termasuk orang yang sangat dimintai atau karena beasiswa saya itu sangat berat ya, jadi kita harus publish 1 paper minimal, dan kita punya gelar mahasiswa internasional nih. Nah, si pembimbing itu bakal ngasih beban yang jauh lebih besar dibanding mahasiswa lokal, walaupun sama-sama master. Jadi di sini saya harus pakai elektron. Bisa ke slide berikutnya. Elektron itu teman-teman tahu sendiri kan ya. Kalau dia kena udara, itu dia udah bakal hilang elektronnya. Sedangkan penelitian saya punya sampel nih, plastik. Itu kita bikin sendiri dari serbuk sama cairan-cairan segala macam. Kita rakit sendiri, kemudian kita bikin sendiri, dan itu udah dapat tuh sampelnya. Kemudian kita tembakin elektron, dan itu harus diukur dalam waktu hari yang sama. Jadi kalau di PSU itu 1 minggu itu lab tetap buka, kita dikasih kunci. Bahkan 1 semester pertama saya mulai dari pagi dan pulang tuh jam 3 atau jam 4 pagi lagi. Itu baru selesai dalam 1 hari, dan itu harus tiap hari kayak gitu. Kalau di kampus-kampus lain kayak Chula itu nomor 1 di Thailand, dia Sabtu Minggu tutup dan setiap hari dia cuma sampai jam 5. Jadi bebannya emang beda. Kalau di PSU dia emang
risetnya nomor 1. Jadi riset itu ya bisa dibilang nomor 1 di Thailand, karena itu tadi ya, kita di lab benar-benar yang dikasih kebebasan, mau sampai jam berapapun, nginep di lab sampai kapanpun, silahkan kayak gitu. Dan penelitiannya pun emang membutuhkan kayak gitu. Jadi ada satu pengukuran, misalkan mengukur tentang hubungan antara polarisasi dengan electric field atau medan listrik. Itu harus diukur setiap kenaikan derajat. Jadi setiap derajat 1 derajat Celcius harus diukur dan dibuat grafiknya. Dan saya waktu itu memvariasikan dari room temperature sampai ke 140 derajat Celcius. Jadi dari rentang itu setiap derajat harus diukur. Begitu. Itu gambaran-gambaran di lapangan ya. Kemudian selanjutnya oke, ini beberapa saya catut dari paper yang punya saya yang udah publish. Material-material yang ada di PPT ini termasuk foto dan sebagainya itu dokumentasi pribadi ya, jadi tidak mengambil hak cipta orang lain. Oke, ini beberapa grafik dan lain sebagainya yang harus yang diukur kayak gitulah. Intinya di sini saya lebih kepada apa ya? Nggak mudah yang dari pendidikan, kemudian nyebrang ke murni, itu strugglingnya tentu banyak hal baru yang harus belajar lagi dari awal, dan lain sebagainya. Kemudian ini lebih nyangkut ke termodinamik juga. Jadi itu tadi, kalau teman-teman udah punya jurusan apa yang pengen dilanjutin, cari material-material yang mendukungnya tuh ke sana apa. Apakah termo, atau apa elektro, dan lain sebagainya. Dan itu yang harus dikuatkan. Begitu. Selanjutnya, Mas. Oke, nah ini beberapa hasil penelitian saya yang udah publish. Jadi saya udah publish 2 international paper, jurnal, ISI. Kalau teman-teman pernah dengar Scopus atau Skopas dalam bahasa Indonesia, itu masih masuknya ke biasanya international conference. Jadi yang 2 di atas itu yang paper, yang 2 di bawah itu international conference, itu biasanya indeksnya Skopas, yang 2 di bawah. Nah, yang 2 di atas itu udah masuk ISI index, Web of Science, itu sangat susah sekali untuk tembus. Bahkan biasanya kita harus nunggu 1-2 tahun biar publish di sana. Dan alhamdulillah untuk case saya sendiri, saya bisa submit dan bisa publish sebelum saya lulus. Jadi biasanya teman-teman Indonesia yang lain 2 tahun dia lulus kuliah. Setelah itu dia balik ke Indonesia dan masih ngurus untuk publish di jurnal ini. Biasanya 1-2 tahun kemudian baru accepted. Jadi at least kayak 3-4 tahun. Nah, jadi tergantung usaha teman-teman juga. Di sini biasanya ya term and condition untuk beasiswa itu ada hal yang mereka inginkan. Istilahnya kayak gini, oke, gue kasih nih lu duit buat belajar, tapi setelah itu kamu harus produktif, harus dapat A, B, C, D. Itu harus diperhatikan juga. Jadi kalau di luar negeri penelitian itu sangat penting gitu ya, dan itu sangat bakal menentukan ke kelulusan juga, apalagi untuk anak beasiswa ya. Kalau untuk anak lokal, dia cuma bisa proceeding 1 aja itu udah lulus. Jadi kalau dia udah publish di yang 2 di bawah itu, conference aja, itu mereka udah bisa lulus. Tapi kalau yang mahasiswa internasional dan beasiswa itu harus ke jurnal internasional, bukan conference internasional. Conference internasional pun belum dihitung gitu. Nah, untuk conference sendiri ada 2 ya. Kemarin yang terakhir tuh dapat alhamdulillah dapat penghargaan juga sebagai guest speaker di Osaka, Jepang. Itu tentang material dan metalurgi international conference kayak gitu. Jadi intinya saya masih ingat di awal-awal, karena saya itu dari pendidikan ya, kemudian hijrah ke murni. Pembimbing saya sempat bilang, waktu itu ada semacam review jurnal, saya bilang, Pak, kataku tuh, aku dapat metode baru nih tentang penelitian ini, kita bisa ngukur ABCD, enggak cuma ngukur X aja, kataku tuh. Terus dia bilang, no, I don't believe you. Coba bayangkan teman-teman, kita udah bawa jurnal, terus dibilang, aku nggak percaya sama kamu, kayak gitu. Itu sakit hatinya kayak gimana? Nah, istilahnya kayak gitu ya. Nah, semenjak itu, saya berusaha keras dan segala macam,
walaupun dosen saya nggak setuju, saya tetap lakukan penelitian itu sampai ketemu hasilnya. Dan setelah ketemu hasilnya, yaitu tadi saya dapat publish di International Journal ini. Dan setelah itu, kalau ada apa-apa dia pasti ke saya. Misal ada anak S1 minta ini, oh ya minta tolong sama Ardian aja. Misalkan, ataupun termasuk anak S2 dan S3 pun banyak yang belajar alat-alat ke saya kayak gitu. Intinya bukan apa-apa, tapi itu tadi, kalau teman-teman di suatu saat pasti bakal direndahin sama orang kayak gitu. Justru itu kesempatan buat speak up, buat show up. Oke, this is who am I. Aku tuh sebenarnya kayak gini, tunjukin dengan hasil teman-teman kayak gitu. Selanjutnya, oke, itu tadi ya, intinya daya tahan teman-teman itu harus benar-benar kayak per. Kalau ada yang ninju tuh harus bisa mantul lagi kayak gitu. Itu sisi apa ya, sisi realnya dari kuliah di luar negeri kayak gitu. Saya punya teman di kimia, dia kimia analis, dia lebih parah dari saya. Dia setiap hari sama ke lab ya, minimal sampai jam 10 malam, sampai dia kena apa namanya, usus buntu gara-gara telat makan, telat tidur, dan segala macam. Dan bagi kita yang di sains, itu bukan hal yang baru gitu. Maksudnya kerja keras itu dituntut banget, jadi harus pinter-pinter jaga kondisi juga. Harus benar-benar. Next, Mas. Oke, nah, jadi kita harus nggak punya ulat malu, nggak boleh sakit, harus pencitraan tiap hari, dan harus bisa segala hal deh pokoknya. Nah, di sini, itu tadi yang tentang risetnya ya, tentang dunia riset di PSU, gambarannya kayak gitu. Mungkin ada beberapa teman, aku nggak tahu gabung di sini atau enggak, teman-teman yang pernah exchange ke PSU, awal-awal pasti kaget banget dengan sistem kerja di sini dibandingkan dengan di Indonesia atau di kampus awal kita. Jadi banyak hal-hal yang banyak kita bisa pelajari, kayak gitu, bisa contoh. Nah, untuk hal selanjutnya ini kita have fun aja. Jadi saya akan jelaskan sisi lain mahasiswa di luar negeri itu harus kayak apa sih. Next, Mas. Oke, seperti yang teman-teman udah disampaikan sama moderator ya. Jadi pas di sini, alhamdulillah saya dikasih amanah jadi presiden Permita, itu Persatuan Mahasiswa Indonesia di Thailand. Saya megang 5 kampus, ada di 5 provinsi di Thailand Selatan. Jadi kalau di kita tuh kayak hima kayak gitulah ya. Tapi ini secangkupnya bagian suatu negara dan 5 provinsi kayak gitu. Nah, ini melalui hasil seleksi dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman kuliah di luar, itu pasti nggak bakal lepas dari yang namanya perhimpunan mahasiswa Indonesia di negara tersebut. Dan itu bakalan hal yang harus teman-teman luangkan kayak gitu untuk dan tadi untuk mencitrakan Indonesia tuh kayak apa sih gitu. Mereka nggak semua orang bisa kesempatan mengunjungi Indonesia gitu. Nah, mereka nilainya orang-orang Indonesia itu ya dari mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Jadi apa yang teman-teman kerjakan itu bakal ngaruh ke negara. Kelihatannya kayak apa sih, dramatis banget gitu, but yes, it's real. Next. Oke, ini ada beberapa kegiatan yang sisi lain, sisi asiknya kuliah di luar negeri itu kayak gini. Kita jauh nih dari orang tua, dan ketemu orang-orang Indonesia tuh kayak seneng banget. Yang pertama kita ada farewell party, itu kayak perpisahan, kayak wisudanya ala kita lah. Jadi setelah wisuda di kampus, kita mahasiswa Indonesia mengadakan farewell party juga, biasanya di hotel dan sama konsulat. Itu kita kayak ngumpul-ngumpul, terus ada kasih sertifikat, kayak wisuda asli lah kayak gitu. Cuma dari perhimpunan. Kemudian next, ini beberapa dokumentasi saja. Ini kampus tour. Biasanya kalau ada mahasiswa baru, itu kita juga yang bertanggung jawab. Mungkin ada teman-teman yang kenal di sini. Ini ada beberapa anak exchange dari UIN juga, beberapa prodi kimia, fisika, Pevis juga ada kayaknya, dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, ini ada PSU Open House. Nah, kalau teman-teman udah di luar, itu teman-teman dipaksa harus bisa nari, atau nyanyi, atau apapun itulah. Jadi, karena ciri khas Indonesia itu kan dia budaya kental,
itu banyak sekali event-event yang menuntut kalian harus terlibat. Yang nggak bisa nari pun udah kayak kita nari semuanya. Ini PSU Open House itu semacam penerimaan mahasiswa baru. Jadi kalau di sini ada eventnya, kemudian ada acara-acara budayanya, makanannya, dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, ini masih yang sama ya. Terus yang hari kedua kita ngasih batagor gratis ke orang-orang kayak gitu. Ya, ini masih beberapa dokumentasinya. Lanjut. Oke, kemudian kegiatan yang keempat itu kunjungan dari Indonesia ataupun dari negara manapun yang pengen berkunjung ke kita. Jadi kita handle itu semua. Yang di sini ini ada program tur 3 negara, Indonesia, Malaysia, sama Singapura. Kebetulan mereka pengen ngobrol sama kita dan pengen tahu tentang PSU dan Thailand. Jadi kita harus handle itu juga. Selanjutnya, ini ada pertandingan voli 3 negara juga, Indonesia, Malaysia, sama Thailand. Jadi kita kerjasama dengan Konsulat Republik Indonesia di Songkla, di Thailand di sini. Kita nyelenggarain semacam pertandingan voli, tapi khusus 3 negara sahabat ini. Lanjut. Oke, kemudian karena kita di negara orang, kita ada tuntutan memperkenalkan budaya kita kan ya. Nah, di sini kegiatan yang namanya kita punya buka kelas bahasa Indonesia bagi penutur asing. Di sini kebanyakan yang berpartisipasi itu mahasiswa dan dosen-dosen di PSU yang 5 kampus itu. Yang dari 5 provinsi kita undang ke kampus Hatyai, ke kampus pusatnya kayak gitu. Kemudian kita kerjasama dengan Universitas Erlangga juga dan Konsulat Republik Indonesia. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang sangat lintas negara, lintas institusi. Jadi kalau teman-teman sekarang gabung di HIMA itu bisa digunain sebagai bekal lah ya untuk komunikasi dengan orang luar, dengan pihak luar kayak gitu. Selanjutnya, oke, ini ASEAN Week. Program kegiatan yang ke-7 selama setahun itu kita punya ASEAN Week. Jadi selama 3 hari kita jualan makanan. Ini ada beberapa teman dari UIN juga yang bantu dengan sangat maksimal di event ASEAN Week ini. Mereka bikin cilok sama es goyobot Bandung, dan kita punya laba bersih 1 malam itu 1 juta rupiah dari jualan cilok sama es goyobot. Jadi di sini 5 butir cilok itu kita jual 10.000 rupiah. Jadi banyak dapat untung kayak itulah. Selanjutnya, oke. Nah ini masih di event yang sama. Kita juga pamerkan kebaya. Jadi yang sebelah kiri itu mahasiswa Thailand. Kemudian kita peragain mereka pakai kebaya Indonesia kayak gitu. Sedangkan yang sebelah kanan itu mahasiswa Indonesia yang memeragakan baju Thailand dipadu dengan batik Indonesia di bawahannya. Jadi banyak tukar-tukar budaya, itu harus siap-siap aja. Selanjutnya, oke, ini masih acara yang sama ya, yang jualan-jualan. Oke, ini ciloknya. Ini ciloknya buatan Cipto. Ada yang kenal Cipto nggak ya? Ada beberapa kali ya. Cipto dan teman-temannya. Kemudian selanjutnya ini ASEAN Youth Forum. Jadi kita buka event pemuda untuk negara-negara se-ASEAN. Selanjutnya, oke, nah ini yang terbesar. Kita kemarin pas saya jadi presiden, kita nyelenggarain ASEAN International Conference. Jadi International Conference tapi cakupannya se-Asia. Ada 14 negara yang terlibat dengan rincian sebagai berikut, termasuk saya minta bantuan Bu Ina juga sebagai salah satu reviewer gitu ya. Karena kita menyeleksi beberapa paper untuk conference. Jadi itu rinciannya banyak sekali warga negara yang terlibat di sini. Selanjutnya, ini masih beberapa dokumentasi ya terkait acara international conference yang kita buat. Di sini kita panitia cuma 9 orang. Panitia inti dari kami mahasiswa 9 orang, dibantu dengan beberapa mahasiswa exchange, dan alhamdulillah kita bisa sukses nyelenggarain acara segede ini. Gitu. Ini acara terakhir ketiga itu kita ada tur kota dan tempat-tempat wisata sekitarnya. Lanjut. Oke, ini yang terakhir kita ada welcoming party juga. Jadi menyambut teman-teman mahasiswa yang baru. Kalau yang tadi kan kampus tour,
kita memperkenalkan ke fasilitas-fasilitas di kampus kayak bank, gimnasium, perpus, dan sebagainya. Kemudian kita ada bikin party juga buat mereka. Lanjut. Oke. Nah, ini karena di sini kita minoritas juga ya. Jadi setiap ada acara keagamaan besar, kita kerjasama dengan semua muslim yang ada di universitas, termasuk yang kayak dari Bangladesh, dari Afrika, dari Arab, atau dari Thailand sendiri. Kita bikin acara-acara buka puasa bersama atau lebaran. Next. Oke, ini lebaran. Nah, ini Agustusan. Jadi kita punya hari besar agama, hari besar nasional. Biasanya kita bikin acara sendiri di kampus atau enggak kita ke konsulat, diundang sama konsulat Republik Indonesia. Selanjutnya, oke, nah ini yang terakhir, mubes atau musyawarah besar. Jadi ini penentuan untuk pemilihan ketuanya. Sistemnya sama kayak pencoblosan, kayak gitu, dan dilakukan setiap tahun. Oke, nah dari gambaran sisi positif sama sisi negatif yang tadi, jadi gimana? Masih tetap mau kuliah ke luar negeri atau mau di rumah aja rebahan? Itu tergantung teman-teman ya. Tapi banyak hal-hal baru yang kalau kita keluar tuh hal-hal kecil yang dari Indonesia pun sangat dirindukan, misalkan kayak bakwan, apapun itu kita bakal sangat menghargai sekali apa yang ada di Indonesia. It's really sure, karena di sini ya, saya muslim minoritas. Setiap jalan itu nggak ada makanan halalnya, sangat jarang. Apalagi sekarang saya udah pindah kerja ke Bangkok, jadi konten analis di salah satu sosial media platform terbesar di dunia. Itu tambah sedikit lagi muslimnya. Jadi setiap jalan tuh dia jualan makanan yang sama kayak gitu. Dan itu sangat membosankan sekali. Bayangkan udah 2,5 tahun belum pernah pulang. But it's okay, I really enjoy it. So, itu aja dari saya sebagai gambaran. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga niatnya diluruskan lagi. Kemudian usahanya ditambahin lagi. Kalau pengen dapat suatu hal yang gede, ya usahanya juga harus gede kayak gitu kan ya. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Mas Fajar. Terima kasih Mas Ardian yang sudah menyampaikan banyak sekali materi terkait pengalamannya ketika waktu di Thailand. Untuk pertanyaannya disimpan dahulu, kita lanjutkan ke pemateri yang berikutnya. Yang berikutnya dari Saudari Linda Arja Putri akan menyampaikan pengalaman student exchange-nya ke Taiwan. Nah, ini pindah tempat dari Thailand, kita terbang ke Taiwan untuk waktu secukupnya, mungkin seperti tadi sekitar 30-45 menit untuk presentasi, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Kepada Saudari Linda Arja Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Sudah kelihatan ya Mas Fajar ya? Sudah, Mbak. Oh ya, oke. Ya, terima kasih kepada saudara moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen dari UIN yang sudah mengizinkan saya mengikuti acara ini hanya untuk sedikit sharing tentang pengalaman studi saya. Nah, di sini saya sebenarnya bukan mahasiswa luar negeri, tapi mahasiswa dalam negeri ya. Untuk S2-nya saya lanjut di UGM. Kemudian saya ada kesempatan untuk mengikuti program Summer Short Term di National Central University Taiwan. Nah, oke, saya mungkin awali dulu ini mungkin jadi 3 bagian ya. Yang pertama, tahun 2013 saya masuk di pendidikan fisika UIN Sunan Kalijaga, dan kebetulan saya lulusnya itu
4 tahun lebih 3 bulan. Bulan November 2017 lulus, kemudian ikut wisuda di awal tahun 2018, yaitu di bulan Februari. Oke ya. Nah, untuk kemudian selama S1, fokus saya itu hanya pada kuliah dan organisasi. Waktu itu belum ada ketertarikan untuk mau mengikuti student exchange atau mau mengikuti international conference, itu belum ada keinginan atau belum ada kemauan ya. Tadi karena nggak mau ribet, nggak mau yang nggak mau ngambil resiko banyak, ya intinya saya berada di zona nyaman saya pada saat itu. Oke, kemudian di tahun 2018, tepatnya di bulan Agustus ya, saya diterima di Ilmu Fisika di Universitas Gadjah Mada. Oke, nah di sini awalnya juga saya daftar beasiswa ya, dari mulai selesai lulus S1, saya mulai cari-cari beasiswa untuk melanjutkan S2. Karena apa? Di sini untuk masalah biaya itu akan menjadi pertimbangan tersendiri. Ya, waktu itu UKT saya di pendidikan fisika tahun 2013 itu masih dipukul rata, yaitu berada di UKT 2 sekitar 1 juta ya bayarnya ya, 1 juta per semester. Nah, untuk S2-nya sendiri, terutama di UGM, itu 11 kali lipat dari biaya S1. Nah, itu yang membuat saya tuh berpikir ulang, mau melanjutkan studi apa mau kerja. Nah, kemudian saya mulai mencari-cari beasiswa, dan saya juga mulai submit beasiswa itu. Waktu itu saya mengikuti LPDP sama beasiswa unggulan, tapi dua-duanya tidak lolos. Dan setelah tidak lolos itu saya juga awalnya sudah mau memutuskan untuk pulang kampung saja dan membuang jauh-jauh keinginan untuk melanjutkan studi. Tapi pada saat itu pas saya mau balik kampung, orang tua saya malah memotivasi saya untuk melanjutkan studi. Nah, jadinya studi di UGM ini menggunakan beasiswa ayah bunda kayak gitu ya. Jadi nggak jadi lolos beasiswa dari LPDP sama beasiswa unggulan. Oke. Nah, saya akan cerita juga untuk mulai 2018 itu saya masuk di UGM. Awalnya sama dengan Mas Ardian tadi, dari ilmu pendidikan ya, dari jurusan pendidikan fisika memutuskan untuk melanjutkan ke ilmu murni. Ini pasti akan menjadi tantangan tersendiri ya. Pada saat itu mungkin teman-teman saya itu ya yang sebarengan sama saya lulusnya itu mereka melanjutkan di yang linear, yaitu di jurusan pendidikan. Nah, saya sendiri yang melenceng pada saat itu. Nah, kenapa kok saya memutuskan untuk mengambil ilmu murni? Yang pertama karena ketertarikan saya. Ya, saya lebih tertarik untuk mendalami ilmu murni dibandingkan untuk mendalami ilmu pendidikan. Tapi juga saya nggak memandang nggak memandang sebelah mata juga ilmu pendidikan juga penting. Apalagi kalau kalian yang mau menjadi dosen, syarat untuk PNS kan juga ada linearitas juga. Yang S1-nya pendidikan, nanti S2-nya juga pendidikan juga ada disyaratkan di sana. Tapi saya nggak memikirkan itu, saya tetap sama pendirian saya bahwa saya ingin melanjutkan ke ilmu murni. Gitu. Nah, pertama juga saya sempat minder ya selama di awal-awal masuk kuliah dulu. Karena apa? Karena pertama saya dari background pendidikan. Kemudian saya memutuskan untuk masuk ke murni, dan teman-teman saya pun juga kebanyakan dari orang-orang murni. Dari S1-nya dari ilmu murni, tapi ada juga yang beberapa dari pendidikan. Nah, itu akan menjadi hal tersendiri. Kita juga butuh ekstra kerja keras untuk menyamakan level di awal-awal kuliah itu, bagaimana biar kita itu tidak ketinggalan dengan orang-orang yang murni. Kayak gitu. Pasti berbeda sekali rasanya. Terus kemudian, saya juga pernah ini ditolak kelompokan sama teman-teman karena asal univ. Nah, itu saya juga sakit hati sih awalnya. Karena teman saya bilangnya nggak mau kelompokan sama saya karena saya dari UIN. Nah, ini yang harus menjadi tantangan kita semua. Kita semua dari UIN Sunan Kalijaga, jurusan pendidikan fisika. Yang pertama tidak linear di jurusan, yang kedua asal univnya dari UIN Sunan Kalijaga. Nah, mereka itu menganggap sebelah mata dari UIN Sunan Kalijaga. Nah, di situ saya mulai, ini kenapa kok saya sangat dikucilkan, kenapa saya dari UIN emang nggak boleh kalau kuliah di UGM gitu. Nah, disinilah motivasi saya terus kemudian bangkit, dan saya akan membuktikan ke teman-teman semuanya kalau saya tuh bisa
kalau saya itu juga bisa kuliah di UGM, saya juga bisa setara dengan teman-teman semuanya. Kayak gitu. Oke, nah untuk di S2 ini, selain saya fokus kuliah, saya juga fokus organisasi ya. Kebetulan di S2 itu juga saya menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana. Dan selain fokus kuliah dan kerja, saya juga ada fokus kuliah dan organisasi, saya juga ada kerjaan. Kerjaan ini hanya jualan online ya, jadi nggak menyita banyak waktu. Jadi kalau menyelesaikan semua tugas-tugas kuliah saya, organisasi, kemudian ngerjain tugas, terus kemudian pada saat sore sampai malam itu saya pada saat itu masih ngelesin ya sama kerja jualan online itu, yaitu mulai packing, kemudian ngirim-ngirim barang. Nah, malamnya itu saya baru bisa ngerjain tugas. Nah, kita semuanya punya waktu 24 jam. Saya sama teman-teman saya juga semuanya punya waktu 24 jam. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah manajemen waktu. Ketika teman-teman saya selesai kuliah, mereka bisa langsung mengerjakan tugas mulai dari sore. Tapi saya enggak. Saya harus kerja dulu, kemudian malamnya baru saya mengerjakan tugas. Nah, kayak gitu. Tapi di sini memang kita butuh manajemen waktu yang sangat baik sehingga semuanya bisa terhandle. Ya, jadi selama pengalaman saya di sini ketika kita semakin banyak kegiatan, maka semakin banyak kita membatasi waktu kemalasan kita. Ya. Di sini kita sama-sama punya waktu 24 jam, tapi tugas kita juga semuanya selesai tepat waktu di waktu yang sama kayak gitu ya. Alhamdulillah di Universitas Gadjah Mada ini saya lulus cum laude ya, tentunya itu bukan hal yang mudah, perlu keseriusan dan kerja keras dan selalu haus ilmu. Nah, bagaimana saya cara untuk mengatasi tadi yang dari ilmu pendidikan mau masuk ke murni? Nah, saya itu belajar keras, saya bahkan rela tidak pulang kampung ya pada saat liburan semester itu hanya untuk mendalami ilmu murni. Ya, karena saya pengen berada di kondisi setara dengan teman-teman yang awalnya dari ilmu murni agar kita itu bisa sama-sama melangkah. Jadi nggak ada yang ketinggalan kayak gitu. Nah, kemudian di sela-sela tahun 2018 sampai 2020, nah ini tepatnya pada tanggal 1 sampai 14 Juni 2019 itu ada tawaran program exchange ya ke National Central University di Taiwan. Nah, di situ ada beberapa lab yang ditawarkan, salah satunya ada fisika. Nah, makanya saya mau mencoba-coba untuk ikut exchange ini ya. Jadi awalnya itu saya korban penolakan dari student exchange ke Jepang ya. Jadi awalnya sebelum NCU ini itu ada tawaran student exchange ke Jepang. Nah, pada saat itu saya sudah mulai submit juga dokumennya, semuanya saya kumpulkan. Nah, tapi saya tidak lolos di seleksi berkas. Nah, tapi saya juga enggak terus pasrah, terus kemudian nggak mau mencoba lagi. Setelah dari Jepang itu nggak lolos, kemudian ada tawaran dari National Central University, coba-coba dulu, modal coba-coba. Jadi nggak ada salahnya kita mau mencoba-coba dulu. Kalau misalnya kita beruntung, maka kita bisa lolos dan mengikuti student exchange itu. Tapi kalau kita tidak lolos, paling nggak kita sudah mencoba, kita sudah belajar dari kegagalan tersebut. Nah, kemudian selain itu, saya awalnya itu modal bikin paspor ya. Jadi sebelum ada program exchange ini, saya tuh sudah duluan mau buat paspor. Misinya apa? Siapa tahu saya bisa keluar negeri. Itu aja. Jadi modalnya yang pertama tuh cuma modal coba-coba, kemudian saya bikin paspor, nggak tahu nanti saya bakalan keluar negeri kapan. Dan nggak tahu juga saya bakalan keluar negerinya kemana, aku nggak tahu. Nah, gitu ya. Jadi pertama emang saya bikin paspor dulu. Negara yang dulu pertama kali saya pengen datengin adalah salah satunya Jepang kayak gitu. Tapi tadi berkata lain dari National Central University ini saya alhamdulillah lolos ke berkunjung ke Taiwan kayak gitu. Oke. Nah, ini apa itu student exchange ya? Student exchange itu merupakan salah satu program yang ditawarkan oleh beberapa lembaga, dalam hal ini universitas negeri maupun swasta yang dapat kita ikuti dalam jangka waktu tertentu. Bedanya sama tadi Mas Ardian, kalau Mas Ardian itu kan beasiswa full untuk program master. Nah, tapi kalau untuk student exchange itu biasanya ada jangka waktu tertentu
Nah, biasanya jangka waktunya itu ada yang 6 bulan, terus kemudian ada yang 1 tahun, terus kemudian ada yang juga mingguan. Nah, kemudian pas saya ikuti ini adalah yang program mingguan, hanya 2 minggu saja. Nah, tujuannya apa dari student exchange ini? Yang pertama itu untuk mengenalkan kampus yang bersangkutan, ya. Jadi NCU itu mengadakan student exchange ini ingin mengenalkan ini loh, di Taiwan itu ada National Central University kayak gitu ke berbagai negara. Pada saat itu yang ditawarkan itu negara Indonesia sama Vietnam saja kayak gitu. Nah, terus kemudian dari student exchange ini itu sebenarnya dari kampus yang menawarkan itu dia akan mencari sumber daya manusia unggul yang akan dibiayai untuk program doktoral selanjutnya kayak gitu. Dan selain itu juga untuk menjalin kerjasama dengan instansi atau kampus lain. Gitu ya. Oke, nah seberapa pentingkah mengikuti student exchange? Nah, kalau menurut saya sendiri itu sangat-sangat penting. Nah, yang pertama status kita mahasiswa, ya status kita mahasiswa itu harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Mumpung kita masih berstatus mahasiswa, mumpung kita masih punya instansi, mumpung kita juga masih ada dosen pembimbing yang akan mengarahkan, ya. Biasanya student exchange itu juga butuh surat rekomendasi, ya kan? Kalau misalnya kita masih mahasiswa, kita punya lembaga atau instansi yang bisa merekomendasikan kita, karena yang merekomendasikan itu beda ya dengan untuk yang pendaftaran beasiswa. Kalau beasiswa kan biasanya dari dosen pembimbing, kalau yang ini itu dari dekanat langsung kayak gitu. Jadi ini kesempatan mumpung kita masih berstatus mahasiswa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin kayak gitu ya. Oke, pentingnya apa sih student exchange itu? Nah, yang pertama, selalu ada hal baru yang kita dapatkan, ya kan? Kita manusia itu pasti nggak akan pernah berhenti untuk belajar ya. Saya berangkat dari definisi belajar sampai akhir hayat. Ya, belajar itu kan nggak hanya duduk di kelas, terus kemudian nggak hanya dari buku, kemudian dia mendengarkan dan kita hanya menerima, nggak cuma itu. Belajar itu juga bisa dari pengalaman, ya. Pengalaman nggak cuma pengalaman kita sendiri, tapi pengalaman dari orang lain juga termasuk belajar. Kayak gitu. Tapi ketika kita mengalami sendiri, kita yang menjalani pengalaman itu sendiri pasti akan lebih bermakna. Kayak gitu ya. Terus kemudian hal barunya itu apa? Kita bisa melihat adanya perbedaan budaya dan bahasa. Ya, kita mengenal bahasa asing dari berbagai negara. Tapi pada saat itu saya pas ke Taiwan itu alhamdulillah transit di Malaysia, jadi saya juga mendengar langsung bagaimana orang Malaysia itu bertutur kata, logatnya seperti ini. Kalau kita biasanya kan hanya mendengarkan mungkin via radio atau mungkin via televisi. Nah, ini kita ketemu langsung sama orang-orang Malaysia kayak gitu. Nah, kemudian dari bahasa orang-orang Vietnam juga seperti itu. Dari bahasa orang-orang Taiwan sendiri seperti itu. Nah, kita kan jadi punya pengalaman kayak gitu. Nah, terus kemudian perbedaan budaya. Budaya yang baik kita adopsi dan budaya yang tidak baik kita tinggalkan. Perbedaan budaya itu contohnya apa? Misalnya perbedaan budaya tentang kebersihan. Di luar negeri itu sangat-sangat tinggi ya toleransi untuk menjaga kebersihan. Untuk di kampus NCU sendiri, itu hampir tidak ada sampah di sekeliling kita. Dan bahkan hampir tidak ada tong sampah di sana. Sampahnya itu kita manajemen sendiri, kita kumpulkan sendiri, kemudian nanti dalam 1 minggu sekali itu ada bak sampah yang akan berkeliling ke kampus-kampus. Dan sampahnya itu juga harus dipisahkan, mana sampah organik, mana bak sampah itu tidak digabungkan lagi. Beda kalau di Indonesia, awalnya memang terpisah, organik, anorganik. Tapi kemudian pada saat di terminal sampah akan disatukan lagi. Itu kan buat apa kan untuk membedakan di awal kayak gitu. Nah, itu salah satu bedanya. Kemudian apa? Perbedaan budaya di sana itu sangat-sangat tertib ya. Mahasiswa itu tidak diperbolehkan untuk membawa motor atau sepeda ke kampus. Jadi untuk akses kemanapun itu mereka semua jalan kaki. Dan kita juga harus mengikuti budaya sana. Nah, memang awalnya berat karena jarak antara penginapan dengan kampus itu sangat jauh. Jadi kita kemana-mana itu semuanya jalan. Terus nggak ada bawa motor sendiri, kemana-mana juga naiknya bis. Kalau kita kan di sini, bahkan mahasiswa sana, orang lokal sana juga jarang yang bawa motor sendiri, meskipun dititipkan di luar kampus ya. Dan mereka lebih banyak menggunakan bis, salah satunya untuk mengurangi kemacetan. Kayak gitu. Terus kemudian tentang makanan sendiri.
makanan sendiri itu sangat-sangat, awalnya pada saat saya di sana itu hampir tidak nafsu makan ya, karena rasanya sangat-sangat hambar, beda sekali sama orang Indonesia yang kalau makan itu harus pedas. Di sana itu pokoknya asin enggak, manis enggak, pedas juga enggak, kayak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menyesuaikan diri. Kalau misalnya kita langsung nggak mau makan lah, nggak mau makan, itu nanti kita akan menyiksa diri kita sendiri ya. Kita harus belajar menyesuaikan selama di sana. Bahkan saya bawa sambal sendiri dari Indonesia, kayak gitu ya. Nah, untuk makanan sendiri, kalau ayam kita kan biasanya dipotong. Nah, kalau di sana ayam itu di-strum. Jadi kita harus bisa memilih-milih mana makanan yang baik untuk kita konsumsi, mana yang nggak kita konsumsi, kayak gitu ya. Ayam kan memang sebenarnya boleh dimakan, tapi kalau penyembelihannya dengan cara di-strum itu kan juga lain lagi ceritanya. Nah, harus benar-benar pintar milih makanan, kayak gitu. Nah, tentang pergaulan juga, di sana jelas pergaulannya lebih bebas antara cewek cowok, itu lebih bebas lagi, sehingga kita juga harus bisa milih-milih bergaul dengan teman. Tapi aslinya orang-orang sana itu sangat welcome dan sangat antusias ketika ada orang Indonesia datang. Nah, perbedaan bahasa dan budaya dengan kita terhadap dunia, ya. Oh, ternyata dunia itu sangat luas, gak hanya terbatas sama yang kita temuin di Indonesia, kayak gitu. Nah, dari pandangan dunia berubah ini kita akan menemukan hal baru. Oh, ternyata di langit Taiwan seperti itu. Oh, ternyata aku bisa mengadopsi dari orang-orang luar, kebiasaan orang-orang luar yang baik aku adopsi dibawa ke Indonesia. Nah, kemudian hal itu akan mengubah pola pikir kita dan akan kita ekspresikan. Ya, kita akan meniru kebiasaan-kebiasaan baik mereka di Indonesia. Gitu. Nah, ini salah satu foto kegiatan ya dengan orang-orang di Taiwan sana. Mereka tuh sangat welcome sekali ya. Mereka gak pelit ilmu, mereka mau mengajarkan kepada kita. Yang pertama kita dapat ilmu baru ya, dalam hal keilmuan sangat welcome sekali, nggak pelit-pelit, mereka bahkan mengajari sampai kita bisa ya. Pas di sini kita membuat nanomaterial itu juga dibimbing dari awal sampai sejadinya produk itu. Kemudian dari exchange itu juga kita dapat teman baru ya, tidak hanya satu negara tapi juga berbagai negara itu dikumpulkan dalam satu tempat yang sama. Jadi kita bisa sharing. Terus kemudian timbul rasa percaya diri. Ya, dalam hal ini terutama dalam hal komunikasi kita akan berdiri untuk menanyakan aktivitas mereka, terus kemudian apa yang mereka pelajari. Ini mau nggak mau kita harus mau ya, mau untuk bertanya, mau untuk mengeksplor diri agar kita itu bisa berkembang. Ya, kalau kita hanya diam saja menerima, mereka juga akan bingung, ya kan? Ini orang kenapa diam aja, kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa interaksi dengan mereka. Nah, untuk persiapan exchange sendiri, ini juga beberapa tadi sudah dijelaskan sama Mas Ardian. Saya hanya menambahkan untuk pas saya pada saat itu ya, untuk mendaftar exchange. Nah, ini harus ada persiapan juga termasuk dokumen yang harus disiapkan oleh program exchange. Ya, baik untuk proses seleksinya maupun untuk proses keberangkatannya ya. Yang pertama untuk proses seleksi yaitu diperlukan adanya motivation letter. Ya, motivation letter itu motivasi kita untuk mau ikut program itu apa. Ya, pada saat itu saya juga menuliskan kenapa kamu milih student exchange ke NCU, kenapa milih ke Taiwan, kayak gitu. Seberapa relevankah background pendidikan kita itu dengan apa yang mau kita pelajari di sana? Ada nggak background kita yang ditawarkan di sana? Kayak gitu. Misalnya di sana nggak ada fisika, tapi kita mau daftar ya itu zamannya juga mengharap kalah di depan kayak gitu, karena kita harus melihat-lihat juga ada nggak program studi kita yang ditawarkan untuk program itu ya. Kemudian yang kedua sertifikat bahasa asing ya, bisa TOEFL bisa IELTS. Pada saat itu saya pakainya TOEFL, dan asal teman-teman tahu juga di sini TOEFL saya ya, bahkan TOEFL saya tuh 493, jadi kurang 7 poin mencapai 500, tapi di sini bukan hal yang utama ya. TOEFL itu bukan hal yang utama, yang penting kita itu punya kemauan untuk mempelajari segala sesuatu yang baru, yang kita cantumkan semuanya di motivation letter kayak gitu ya. Bahkan orang-orang di sana di Taiwan pada saat itu juga bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus-bagus banget kok, mereka 11-12 sama kita ya. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa mereka sendiri
Kemudian untuk bahasa kita misalnya mau komunikasi, kita juga masih kadang menggunakan bahasa tubuh. Jadi kalian nggak usah perlu minder, nggak usah takut juga kalau misalnya bahasa Inggris kalian jelek, kalian bisa melatih itu dari mulai sekarang. Nah, paling nggak kalian persiapkan dulu untuk memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS, gitu ya. Terus kemudian dokumen pendukung itu ada transkrip nilai, ada paspor, ada visa, surat rekomendasi, bisa dari dekan ya atau dari universitas dan kurikulum vitae. Nah, untuk yang paling penting ini proses pendanaannya ya. Jadi kalian juga pada saat memilih program exchange itu kalian harus mencari informasi apakah program ini itu didanai semua atau didanai sebagian ya. Pada saat saya mengikuti exchange itu semua akomodasi selama di Taiwan itu ditanggung oleh Taiwan sendiri, NCU. Jadi mulai dari penjemputan di airport sampai pengantaran di airport. Nah, untuk akomodasi selama ke sana yaitu tiket pesawat PP, alhamdulillah dari UGM itu ada bantuan dana yang kita harus mengajukan proposal ke instansi di UGM. Nah, paling enggak kita nggak mengeluarkan uang lah untuk mengikuti program ini. Gitu. Nah, ini yang untuk pengenalan sendiri. Untuk di NCU itu, menurut ranking dunia itu rankingnya 501, sedangkan di UGM itu kurang lebih ya 254. Ya, itu ya memang agak jauh juga. Nah, kalau di luar negeri itu mereka lebih banyak ke penulisan jurnal ya, ke eksperimen, ke penemuan-penemuan baru, bahkan alat-alat di sana itu lebih canggih, lebih lengkap. Tapi mungkin dari segi faktor SDM-nya yang nggak terlalu banyak juga, atau mungkin dari ini saya kurang tahu juga untuk masalah ranking dunia ini. Tapi kalau saya cari NCU itu 501 dan di UGM itu 254 kayak gitu. Nah, pada saat di NCU itu ada programnya yaitu pelatihan lab sama pelatihan bahasa Cina. Dan labnya itu ada fisika, ada kimia, chemical and material, chemical engineering, environmental engineering, dan life science. Ya, saya masuknya di lab fisika. Nah, di lab fisika sendiri juga dibagi menjadi beberapa lab. Di sana itu setiap profesor itu punya satu ruangan, dan satu ruangannya itu besar sekali, lengkap dengan alat-alat eksperimen yang canggih dan banyak ya. Nah, itu ada lab photo processing dan spektroskopi laboratori, ada experimental high energy physics, ada high physics and ultrafast technology, sama magnetic superconductor laboratory. Semuanya kita kunjungi ya. Jadi hanya 2 minggu itu paling enggak cuma pengenalan saja. Kita hanya berhasil membuat satu nanomaterial saja. Nah, kalau yang ini riset saya selama di UGM, itu saya menggunakan elektronik nose ya yang dikembangkan sendiri oleh profesor saya. Saya menggunakan sampel abon sama sosis ya, mengklasifikasikan. Nah, fokus penelitian saya ini yaitu pada artificial intelligence. Artificial intelligence ini mainnya di coding ya, main di coding. Kebetulan fokus saya itu di fisika material. Ya, di UGM itu ada beberapa konsentrasi ya, ada teori. Kalau teori itu pemahaman saya lebih banyak ke menurunkan rumus, itu kalau bahasa umumnya menurunkan rumus, kemudian menemukan sesuatu hal yang baru tapi tidak melalui eksperimen. Terus kemudian di UGM juga ada konsentrasi ilmu terapan. Ilmu terapan ini kayak misalnya teknologi laser digunakan di bidang kesehatan. Nah, pokoknya tentang gelombang-gelombang kayak gitu. Nah, kemudian ada konsentrasi ini material. Kalau pas saya ini material, kalau konsentrasi material itu nanti kita eksperimen di lab langsung tentang pengembangan device juga bisa. Terus kemudian ada komputasi ya, komputasi itu pemodelan saja. Jadi kalau material itu eksperimennya di lab, kalau komputasi itu eksperimennya hanya membuat model saja. Jadi tidak langsung eksperimen di lapangan kayak gitu. Nah, tesis saya itu fokus pada machine learning ya, artificial intelligence. Kemudian juga menggunakan alat karakterisasi ya, ada FTIR sama ada GCMS. Gitu. Nah, ini adalah yang kemarin saya presentasikan pada saat saya mengikuti program doktoral ya di Jepang. Jadi baru Selasa kemarin saya wawancara untuk mengikuti program doktoral dan inilah yang saya presentasikan. Jadi belum ada pengumuman, jadi minta doanya kepada teman-teman semuanya.
Semoga ada kabar baik kayak gitu. Ya ini salahnya nggak ada salahnya ya, coba-coba ya. Gitu. Nah kemudian pada tahun 2019 ini paper yang saya tulis tapi belum tulis, saya ini masih dalam tahap reviewer. Nah masih direview sama rekanan profesor saya di Amerika. Nah untuk yang saat ini saya bergabung di asisten peneliti dengan profesor saya, yaitu membedakan tembakau gorila, ya kerjasama dengan Kapolda DIY, di mana itu kalau misalnya dalam rokok itu kan tembakau. Nah, tapi tembakau itu apakah benar-benar murni tembakau atau ada yang campuran dengan ganja? Nah, makanya kami kerjasama dengan Polda DIY mau mengungkap itu. Soalnya kan sekarang sudah banyak sekali yang menyelipkan ganja itu di tembakau kayak gitu. Nah, kemudian juga ini kerjasama dengan pabrik jamu di Karanganyar ya, Jawa Tengah. Ini membedakan jahe sama kunyit ya. Ini juga kalau misalnya sudah bentuk bubuk kayak gini itu banyak sekali di pasaran yang dipalsukan. Kayak gitu. Jadi ini kita fokus di penelitian untuk membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Nah, sekian presentasi dari saya. Kita lanjutkan nanti di proses sharing-sharing. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Fajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Linda, kepada kedua pemateri yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik, sangat memotivasi. Banyak sekali, ini masih ada sekitar 46 peserta dari berbagai angkatan dan alumni ternyata masih bergabung. Untuk selanjutnya masuki sesi tanya jawab, kita bisa langsung bertanya, bisa raise hand atau bisa melalui chat atau bertanya dengan mengaktifkan kameranya. Dipersilahkan, siapa mahasiswa? Berkesempatan langsung untuk bertanya dengan alumni pendidikan fisika ini. Siapa? Tidak ada yang bertanya ini? Ada Mas Lutfi yang kemarin juga mengikuti seleksi di tempatnya Mas Ardian. Ini masih ada yang mau mungkin saya bertanya, dipersilakan. Oh ya, silakan. Oke. Mohon maaf mungkin untuk kedua narasumber ya, terkait ketika kuliah di luar negeri, apa yang perlu dipersiapkan terutama kan itu dalam melatih skill bahasa. Nah, untuk mempersiapkan mulai sekarang ketika kita melatih bahasa itu apa? Udah bisa dibilang telat atau masih kita bisa kejar untuk sampai bisa untuk ikut seleksi di sana. Dan mohon maaf juga, batas maksimal, apakah ada batas maksimal kita ingin lanjut di luar negeri dari lulus S1, itukah ada batas maksimalnya untuk melanjutkannya ke luar negeri itu? Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Lutfi yang sudah bertanya. Ini ditujukan kepada Mas Ardian dan Mbak Linda, kedua pemateri. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kita sharingkan pada siang sore hari ini? Silahkan, kalau itu malu langsung. Ini ada di chat. Pertanyaan dari ini Mbak Dian Ayu Febriati.
Untuk kegiatan kali ini nanti dikoordinasikan terkait apa namanya sertifikat karena ini wujudnya nanti sharing, nanti apakah nanti kita tanyakan lagi gitu untuk yang Mbak Dian ya. Untuk yang tadi dijawab terlebih dahulu saja. Untuk yang pertanyaan dari Mas Lutfi bisa dari Mas Ardian atau dari Mbak Linda. Monggo. Linda mungkin mau duluan, silakan. Oh iya, baik. Pertanyaannya tadi dari Lutfi ya, dalam melatih skill bahasa itu apa yang harus dipersiapkan? Terus kalau sekarang itu telat apa enggak, kayak gitu ya. Terus ada batasan-batasan maksimal enggak untuk studi di luar negeri? Nah, mungkin saya juga dari pengalaman ya, kalau kalian sekarang mau belajar bahasa Inggris itu menurut saya juga enggak terlalu telat banget. Masih ada kesempatan. Bahkan saya dulu itu les juga TOEFL setelah lulus dari S1. Jadi November saya itu lulus, wisudanya kan Februari. Nah, saya sambil menunggu wisuda itu, saya masih di Jogja. Saya nggak cuma main-main terus atau pulang kampung, enggak. Tapi saya pakai untuk kursus bahasa Inggris. Saya kursus di UGM pada saat itu ya. Mengambil program sekitar 2 bulan kursus. Kemudian juga kebetulan saya dapat beasiswa juga dari pusat bahasa di UIN. Pada saat itu ada guru atau dosen langsung dari Amerika yang mengajarkan kita di pusat bahasa di UIN kayak gitu. Jadi selama kurang lebih kalau program itunya 3 bulan ya, jadi sekitar saya 5 bulan itu belajar bahasa Inggris untuk meningkatkan skor TOEFL. Ya awalnya memang TOEFL saya itu kalau sudah les awal-awal itu masih di sekitar 450 ke bawah. Tapi kemudian saya punya keinginan bagaimana kalau seandainya saya belajarnya cuma kayak gini-gini aja. Pasti nanti akan saya dapatkan juga kayak gini. Tapi saya juga harus meningkatkan effort kita, ya effort saya sendiri, motivasi dalam diri kita sendiri yang bisa membangkitkan itu semua. Jadi dari 440 sekian saya bisa naik ke 493. Tentunya itu juga dengan ekstra kerja keras kayak gitu. Jadi bisa melatih, bisa kursus. Tapi yang paling penting itu sebenarnya praktis ya. Kalian mencoba sendiri, berlatih untuk ngomong ya, jangan malu dengan teman-teman kalian. Kalian juga bisa membentuk klub kayak gitu untuk khusus untuk berbicara bahasa Inggris. Saya juga dulu kayak gitu. Hanya efektif paling berapa bulan, tapi kalau kalian bisa konsisten itu akan sangat luar biasa hasilnya. Ya itu mungkin dari pengalaman saya. Nah terus kalau untuk batasan-batasan untuk ke luar negeri, saya rasa nggak ada batasan-batasan ya. Semua orang bebas punya kesempatan yang sama. Hanya saja ya tadi itu melengkapi dari dokumen-dokumen yang harus disubmitkan. Paling nggak kalian juga harus nyicil ya dokumen-dokumen seperti paspor. Kemudian kalau visa kan nanti ketika kita sudah lolos dan dapat acceptance letternya ya, pokoknya udah dapat surat tanda terima baru bikin visa. Jadi nggak ada batasan, kalian bisa maksimalkan. Pokoknya kalian harus juga rencanakan apa yang kalian setelah lulus ini terutama ya, kalian mau memutuskan untuk lanjut kah, atau langsung kerja kah, atau mau nikah. Nah itu juga harus kalian pikirkan. Kalau misalnya kalian mau memutuskan untuk lanjut, nah kalian harus tahu juga upaya yang kalian harus capai itu ya, yang kalian pilih itu. Salah satunya ya tadi itu les bahasa atau yang lainnya. Mungkin itu, Mas Ardian silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya nggak beda jauh ya dengan kita. Pas saya S1 dulu, kalau teman-teman mau lantai orang ketiga, orang keempat itu ada kata dulu pas zaman saya S1, saya sama teman-teman, beberapa teman-teman itu kita yang punya ambisi keluar, itu kita bikin juga. Jadi setiap ada waktu luang, kita selalu karena di yang corner itu buat lihat-lihat foto-foto. Sama kita, kalau kita udah ada di ruangan itu, kita harus bahasa, kita mau grup, kita bareng-bareng ke ruangan itu semuanya harus pakai bahasa Inggris. Kalau ada misalkan yang lupa nih pakai bahasa Indonesia, itu biasanya kita kasih hukuman, dia harus menghafal berapa belas oke misalkan kayak gitu.
salah satu cara untuk praktis. Banyak orang juga sih yang kayak ya it's normal ya, misalkan ya pasti kalian itu, tapi karena kita punya pendidikan ya, masalahnya bukan yang kelasnya full, sangat dibantu ya. Mohon maaf Mas Ardian, suaranya tadi putus-putus. Sekarang gimana? Jelas. Sekarang udah jelas, tadi putus-putus suaranya, mohon maaf. Oh, oke. Jadi sekarang udah jelas ya? Sudah jelas. Oke. Jadi aku ulang lagi ya. Untuk intinya, coba teman-teman buat lingkungan sekitar tuh gimana cara supaya mendukung gitu. Pas zamanku tadi, aku bikin kelompok kecil yang punya misi yang sama, punya mimpi yang sama, kayak gitu. Kita ada waktu dan tempat khusus yang harus menggunakan bahasa Inggris. Dan di fisika juga kan ada grup bahasa Inggris ya, apa ya namanya, club atau apa gitu. Atau enggak di fakultas itu join lah grup-grup kayak gitu. Yang pertama fungsinya itu tadi, kalau kita ngomong sendiri itu susah, pasti harus punya teman kan. Nah, teman itu sangat berpengaruh sekali. Jadi, cobalah buat lingkupan yang bisa mendukung mimpi kalian kayak apa gitu. Atau misalkan kalau perlu, bisa ambil les intensif. Kalau pas kepare dulu aku 2 bulan. Pernah juga ngambil di UGM, cuma waktu itu karena aku sambil kerja, dan lesnya di UGM malam, cuma sehari kayak 2 jam, itu nggak cukup, akhirnya ya udahlah aku berhenti dulu kerja, kepare 2 bulan, bener-bener fokus, akhirnya bisa dapat skor alhamdulillah hampir 550 kayak gitu, dan itu bisa jadi motivasi. Sama kayak Linda, aku juga bikin paspor dari awal-awal. Paspor itu kan cuma 5 tahun ya masa berlakunya. Artinya, oke, aku udah bikin nih, at least sebelum waktu 5 tahun aku harus udah ada cap di pasportku itu kayak gitu. Jadi bikin motivasi ya agak-agak gila dikit nggak apa-apa gitu. Itu aja. Untuk batasan nggak ada batasan ke luar negeri. Dan di sini pun kalau teman-teman tahu kan orang Thailand bukan native English juga kan. Jadi dia masih pakai kebanyakan bahasa lokal, apalagi saya penjual, kecuali kalau di kelas sama di universitas ya. Itu untuk international kelas kita pakai bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman pernah tahu ada yang pernah exchange ke sini, itu bisa tanya-tanya mereka. Mereka bisa survive banget, malah mah lebih apa ya? Lebih shining dari kayak mahasiswa lokal lah istilahnya. Anak-anak UIN tuh kualitasnya bagus loh, rekornya di PSU ini. Soalnya dari beberapa orang yang pernah entah itu full time di sini atau yang exchange, itu track recordnya bagus. Jadi itu bisa dijadiin teman-teman buat kesempatan lah, kayak buat batu pijakan kayak gitu. Itu aja. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Terima kasih. Sudah bisa dipahami untuk Mas Lutfi terkait dari jawaban Mas Ardian? Sepertinya sudah untuk dijawab. Terima kasih pada dua narasumber atas jawaban-jawabannya. Mungkin lain kali akan saya nanya di luar diskusi ini. Terima kasih. Ya, feel free ya to ask. Ini ada pertanyaan juga dari salah satu alumni. Oh ya, itu untuk daftar hadir, mohon peserta untuk mengisi ya. Itu sudah dibuatkan formnya, jangan lupa untuk diisi. Pada tadi Mbak Dian tadi nanti akan dibuatkan sertifikatnya, jadi jangan lupa untuk isi presensi seperti itu. Yang berikutnya ini ada pertanyaan dari alumni dari Mbak Arimbi.
Ini izin bertanya, bagaimana agar kita dapat memanajemen waktu dengan baik dan dapat kita jalankan pada jangka waktu panjang. Nih, awal-awal sudah mencoba membuat rancangan manajemen waktu, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, apa yang kita lakukan itu menjadi luntur. Contohnya, saya awal-awal agak rajin belajar bahasa Inggris dan baca-baca buku fisika lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, semangat belajarnya semakin menurun. Mohon sarannya dari Mbak Linda dan Mas Ardian. Ini ada pertanyaan dari alumni yang baru saja lulus juga. Ketika sudah lulus, untuk mau belajar lagi itu mungkin motivasinya menjadi menurun untuk mencari tips dan triknya seperti apa dari Mas Ardian dan Mbak Linda. Monggo dipersilahkan. Oke, izin jawab singkat ya. Sebenarnya manusia itu kan lumrah ya. Nah, kalau aku, karena aku itu mungkin rata-rata golongan darah A itu ambisius ya. Jadi kalau setiap kali aku ada apa ya, istilahnya udah kendor, itu kita harus punya target baru. Contohnya yang paling masih anget itu yang pas COVID ini. Jadi sebenarnya apa ya, tesisku itu udah selesai dari November 2019, berarti cuma kayak 1,5 tahun masa studi. Nah, itu sebenarnya bisa sidang di saat itu juga. Cuma gara-gara ada COVID, si dosenku itu dia dapat proyek baru. Jadi kita harus kita punya proyek masker untuk COVID. Jadi satu lab itu semua anak didik itu harus lepasin dulu apa ya, proyek-proyek pribadi. Akhirnya termasuk aku juga, aku harus nunda dulu defense-ku itu atau apa namanya, sidang ya. Kemudian harus beralih dulu ke COVID. Nah, itu kan kita udah punya target tuh. Kemudian ada semacam hal lain yang nggak bisa kita kontrol. Ya kita pasang target yang baru. Oke, aku nggak bisa sidang November, tapi aku nggak mau sidang setelah bulan Agustus atau lebih dari 2 tahun, walaupun aku ada proyek baru gitu di luar proyek pribadiku. Nah, untuk proyek master COVID itu kita dari mulai Februari sampai September baru selesai. Karena kita harus buat 2000 PCS gitu. Kita harus bikin 2000 lembar dari COVID mask atau masker untuk COVID, dan itu kita penelitian dari awal lagi. Jadi 3 bulan itu kita benar-benar meneliti hal yang baru. Setelah kita dapat formulanya, kita produksi secara massal. 2000 itu bukan cuma yang kecil untuk ukuran lab. Untuk ukuran pabrik oke gitu. Tapi posisinya kita adalah lab. Nah, di situ perasaan saya juga campur aduk ya. Antara proyek pribadi sama proyek yang baru ini. Kemudian saya juga harus cepat lulus, karena kalau nggak cepat lulus, uangnya nggak dapat. Saya modal beasiswa, jadi harus lulus tepat waktu kayak gitu. Kalau lebih dari itu, nggak ada jaminan saya harus dari mana gitu lah ya. Nah, akhirnya dari target-target yang baru itu, kita punya step-step yang baru lagi. Oke, kita targetnya sekarang udah mengerucut lagi nih. Berarti stepnya juga harus lebih rinci. Oke, karena saya harus sidang sebelum Agustus, maka sebelum itu saya harus publish jurnal dulu gitu. Akhirnya kita kerja tuh sampai jam 10 malam, mulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai 10 malam. Kalau yang lain kan masih di rumah ya, maksudnya nggak boleh ada keluar kan. Kalau di Thailand tuh agak strict, waktu itu nggak boleh ada keluar, jadi semua kegiatan belajar diliburkan, kecuali lab saya. Lab saya malah riuh-riuhnya gitu bikin masker. Jadi kalau dari saya itu tadi, balik lagi, coba targetnya lebih dikerucutin lagi. Ketika kita sudah mulai loyo kayak gitu, pasang target yang baru. Karena setelah saya lulus juga sama. Setelah saya lulus, saya nggak ada target yang lain. Akhirnya saya malas ngapa-ngapain gitu. Sehingga akhirnya udah nggak ada duit, mau pulang ke Indonesia nggak bakal bisa kemana-mana lagi karena kita udah di-ban dari beberapa negara kan. Kalau kita udah pulang ke Indonesia udah cuma diem di rumah tanpa ada aktivitas apapun. Akhirnya oke, aku pasang target lagi. Aku udah nentuin tanggal pulang itu September awal. Udah beli tiket segala macam. Kalau aku misalkan, aku pasang target nih, kalau misalkan sebelum September itu aku nggak dapet apa-apa, kataku tuh, aku bakal harus kerja di Thailand. Akhirnya aku lamar-lamar, dan akhirnya 1 minggu sebelum keberangkatan itu, aku dapat kerja di Bangkok
akhirnya aku cancel lah si flight ke Indonesia itu. Jadi tetap targetin yang baru gitu, harus punya target, itu bakal maju teman-teman secara otomatis lah kayak gitu. Kalau itu dari aku sih. Dari Linda silahkan. Iya, kalau dari pengalaman saya sendiri ketika kita lagi biar bisa manajemen waktu yang baik, terus kemudian saat kita down itu gak konsisten, gimana caranya untuk mengembalikan semangat kita. Kalau untuk manajemen waktu, saya buat diri saya tuh sesibuk mungkin, ya. Jadi nggak memberikan kesempatan malas untuk masuk ke zona kita, ya. Jadi perbanyak kegiatan, jangan sampai kita itu malas-malasan, karena kalau kita sudah pegang HP, chatan itu semuanya akan terbengkalai. Ya, itu pengalaman saya sendiri juga. Nah, kalau misalnya saat kita lagi down-downnya, kita ingat visi misi kita, ya. Ingat goals-nya kita itu apa. Benar tak yang disampaikan Mas Ardian, kalau Mas Ardian bikin list apa targetnya. Nah, kalau kita, ya saya juga punya visi misi, saya punya goals juga yang itu menjadikan saya harus menggapai itu. Kebetulan golongan darah saya juga A, ya. Mungkin Mas Ardian juga sama, orangnya ambisius ya kayak gitu. Pokoknya nggak suka juga sama yang deadliner kayak gitu. Jadi semuanya harus dikerjakan serba sempurna, perfect kayak gitu. Itu golongan darah A mungkin kalau dari saya sendiri ya. Terus Overthinking juga ya. Jadi harus ya perfeksionis kayak kalau gitu. kita biasanya. Nah, iya, benar Mas. Kalau ngerjain apa-apa tuh nggak mau setengah, harus yang perfect kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya lagi kita down, mau belajar fisika atau belajar bahasa Inggris, itulah tujuan atau manfaat dari kita punya komunitas ya. Ketika kita down, kita punya teman untuk mengingatkan kita. Kita punya teman untuk orang yang bisa menyemangati kita kembali, mengajak bareng-bareng untuk membangkitkan semangat dan memulai semuanya itu lagi kayak gitu ya. Jadi semua yang kita lakukan itu konsisten. Kayak misalnya tesis sama halnya kayak mengerjakan tesis juga atau skripsi mungkin ya. Kalau kita misalnya hanya sendiri, nggak punya teman, mungkin akan malas-malasan. Karena kalau kayak gitu itu sangat riskan. Itu tergantung sama pribadi kita masing-masing. Untuk semangat pun juga sama, itu semuanya tergantung dari internal kita sendiri. Orang lain bisa memotivasi, tapi kalau dari internal kita sendiri nggak ada kemauan atau nggak ada keinginan, itu juga nggak akan mungkin tercapai. Jadi tadi ya, konsisten, kemudian punya visi misi atau goals, juga dari komunitas kita bentuk komunitas. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih atas jawabannya dari kedua narasumber. Mungkin seperti itu dari Mbak Aribi. Semoga setelah ini bisa menata ulang niat ke depannya. Mungkin setelah ini bisa lebih bersemangat lagi, kembali belajar bahasa Inggris, kembali belajar fisikanya, dan bisa mengikuti jejak dari Mas Ardian dan Mbak Linda studi lanjut ke luar negeri. Mungkin itu untuk presensinya sudah di link presensi sudah bisa di share dan bisa diisi untuk semua peserta. Untuk selanjutnya masih ada yang ditanyakan, masih ada waktu untuk diskusi. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan baik. Ada yang bertanya, ada yang lewat chat atau bisa raise hand, dipersilahkan. Kalau kita yang nanya boleh. Monggo, siapa yang mau bertanya, silahkan. Sudah bergabung kembali Bapak Nur Untoro sama Ibu Wina. Ini mungkin dari teman-teman mahasiswa ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Fajar, bertanya sedikit, ini kan terkait dari hasil tidak lanjut rapat tadi dengan Bu Dekan terkait dengan mahasiswa PSB tadi, Mas Ardian, kami mohon bantuannya nanti untuk adik-adik kita nanti kan juga akan ada ke sana itu. Kalau bisa ada hal lain selain misalnya short course-nya atau penelitiannya, ide-idenya, mungkin kita bisa punya grup kolaborasi riset antara
PSU, terutama Mas Ardian yang punya akses ke sana dengan adik-adik kita yang di pendidikan fisika, FITK, UIN Sunan Kalijaga. Begitu Mas Ardian, supaya kita bisa saling support untuk kemajuan perkembangan ilmu. Gitu. Siap. Kalau tren untuk di fisika sendiri, biasanya kalau exchange itu kebanyakan ke material, itu ke labnya Ardian juga. Nah, untuk dosen advisor di sini, sekarang dia fokusnya ke 3D printing sama apa namanya, masih ke bateri sih. Kalau pas zaman Ardian itu ke cooling system, tapi tetap nyangkut ke energi harvesting kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman yang minat, soalnya kalau exchange fisika itu nggak bakal jauh-jauh dari labnya Ardian. Kalau nggak labnya Ardian, paling nanofotonik. Jadi bisa mulai dari sekarang disiapin proposalnya terkait itu tadi yang berhubungan dengan baterai atau yang berhubungan dengan optik, Raman, X-ray kayak gitu. Biasanya nggak jauh-jauh dari 2 lab itu. Nah, itu yang Bu Ina maksud. Artinya ada semacam apa ya, isu-isu yang sedang diangkat oleh PSU saat ini terkait penelitian yang mungkin bisa kita kolaborasikan dengan adik-adik kita yang di UIN gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya itu kan sifatnya apa ya, murni atau material, tetapi kan kita bisa konversikan dengan mata kuliah kita yang di prodi pendidikan fisika. Nah, saya pikir itu juga penting, bisa jadi apa ya, kan tidak harus kolaborasi riset itu kan tidak harus skripsi gitu, tetapi bisa dalam mini riset yang nanti dipublikkan bersama antara UIN Jogja dengan PSU gitu. Kemudian nanti dari hasil apa namanya publikasi bersama tadi, kan nanti kalau publikasi bersama tentunya dari PSU-nya ada, dari UIN-nya ada, dari mahasiswanya ada gitu. Nah, nanti model yang diambil adalah ketika ketika skripsi nanti bisa melanjutkan dari yang sudah dilakukan di sana gitu. Jadi kan ketika skripsi nggak mulai dari nol, tetapi sudah punya modal mini riset dari PSU. Itu adik-adik itu masih seperti ini. Mereka biasanya tuh ngomongin penelitian tuh ya udah pokoknya tesis, skripsi itu gitu. Kalau model di sana kan mini riset kecil itu kayak misalnya cuman pengen tahu efektivitas dari baterainya aja kan dia udah pakai nge-lab gitu, ibaratnya penelitian dengan metode ilmiah dan macam-macam. Nah, adik-adik itu biar digiring ke arah sana bahwa kita punya ide kayak gini, coba deh dilihat di Indonesia seperti apa gitu, atau gimana model-model baterai dengan merek-merek. Bu Ina pikir begitu deh Ardian, supaya adik-adik itu bangkit semua nih. Pandemi itu mereka hibernasi semua Ardian. Makasih. Begitu juga Linda kan juga punya pengalaman ya. Punya pengalaman di sana. Gimana? Iya, COVID malah jadi keenakan nggak kemana-mana. Jadi kayak Linda kan pernah riset di sana, itu kan sebenarnya bisa juga di-share ke adik-adik juga apa ide-ide atau tema-tema menarik yang kecil-kecil yang bisa di-mini risetin kolaborasi dengan adik-adik di UIN gitu. Begitu menurut Bu Ina. Terima kasih ya Ardian, Linda. Terima kasih Bu Ina. Baik Bu Ina. Oke, nambahin dikit ya. Nah, kemarin tahun kemarin, iya tahun kemarin tuh ada dari Pevis Fahmi Bastian. Kemudian dari fisika murninya ada Raka. Itu yang satu lantai sama labku ya. Jadi mereka sistemnya sama. Kalau yang Raka itu kebetulan di lab Ardian dan dia neliti masih sama tentang energi harvesting. Nah, itu hasil datanya itu udah masuk ke konferensinya. Jadi dia dikolaborasiin sama mahasiswa doktoral di sini, karena waktu itu ya mahasiswa doktoralnya sebagai body, kayak apa ya, kayak asistennya dosen kayak gitulah. Jadi hasil penelitian selama Laka itu dua bulan apa ya, 2 bulan kalau nggak salah, atau sebulan itu udah bisa masuk ke penelitian payung namanya kalau kita. Jadi udah bisa kalau nggak salah di papernya itu udah ada nama Raka juga. Aku nggak tahu ada nama UIN-nya juga atau enggak. Tapi intinya itu bisa ditindaklanjuti kayak gitu. Termasuk data itu bisa di-share. Misalkan teman-teman udah ada exchange ke sini. Nah, data selama 2 bulan atau selama exchange itu yang penting komunikasi dengan dosen yang di sini baik, itu bisa
bisa teman-teman bawa untuk dijadiin skripsi, itu nggak apa-apa. Yang penting kita komunikasi di awal dulu. Soalnya kalau secara aturan kayak gitu, itu semua hasil tuh belongs to PSU. Cuma tetap kita bisa bawa itu, misalkan komunikasikan dulu. Dan lumayan untuk dapat nama ke international conference itu udah lumayan lah buat untuk tahapan S1 gitu. Untuk apalagi exchange cuma 2 bulan. Betul. Satu lagi yang Ardian lupa sebutkan Betavia itu. Betavia itu juga dari PSU, mini risetnya sama promotor mini riset sama promotornya di sana itu sudah publish di international conference kalau nggak salah. Kemudian hasil dari publishnya itu dia nggak nyebutin belum kerjasama dengan dosen UIN gitu kan. Cuman hasil dari risetnya di PSU itu dia langsung skripsi di sini itu tinggal melanjutkan itu. Jadi Betavia itu cepat sekali prosesnya, tinggal melanjutkan proses dari hasil yang ada di PSU dengan promotornya di sana. Kemudian di sini itu baru pulang lihat sedikit doang proposalnya, langsung ujian proposal karena sudah punya hasil ya kan, hasil dari PSU itu. Terus terapkan Indonesia sedikit. Sebenarnya kan kayak material pun banyak hal yang bisa diterapkan di pendidikan, bagaimana menyampaikan konsep-konsep dari konten-kontennya itu untuk pendidikan. Nah itu diterapkan sedikit oleh Betavia dan nggak ada mengambil data lagi di sini. Kemudian langsung selesai. Itu cuman prosesnya kalau nggak salah 2-3 bulan sudah selesai sebuah skripsi. Itu yang Bu Ina maksud Ardian, betul sekali. Oh iya, teman-teman kalau misalkan masih di sini ada beberapa ya. Aku tadi lupa bilang ada material, ada nano, ada geo, kemudian ada pendidikan juga. Jadi yang Betavia itu pas banget dapat advisernya pendidikan fisika. Jadi kalau nggak salah dia dapat penelitiannya di kelas di universitasnya, maksudnya ngambil data kayak kuasi kayak gitulah. Jadi kalau misalkan ada yang nggak terlalu minat ke murni, itu bisa dicoba yang ke pendidikannya. Masih satu departemen kok. Iya, itu maksud Bu Ina. Adik-adik pada dengar semua nggak nih? Adik-adik tingkat, jangan-jangan kita berdua doang yang ngobrol nih. Ini mereka tidur semua. Ayolah semangat, ini ada 4 orang yang sudah exchange ke PSU. Ardian, ada siapa tuh? Lutfi, ada Niswa. Nah ini nanti kami buka lagi nanti nih, ada open recruitment lagi ketika mahasiswa mau online course. Jadi sifatnya sekarang dengan PSU online course Ardian. Udah ada Bu. Ini sudah jalan. Nah, anggotanya udah ada. Ini ada 4 orang. Ada kita online course 4 orang ini. Angkatan 2017 itu. Siapa tuh? Niswa, siapa aja ya? Najlul, terus Lutfi, terus siapa lagi ya, satu lupa Bu Ina deh. Ada. Nah, itu mungkin bisa dibimbing Ardian, diarahkan gimana-gimananya biar mereka juga bisa mengikuti jejakmu gitu. Ya, malah itu kalau udah begitu udah bagus kok, udah ada. Mereka kan sekarang udah ada komunikasi awal ya. Kalau misalkan nanti udah lulus dari UIN, pengen lanjut, tinggal nggak usah penjajakan lagi gitu, tinggal diterusin aja sama dosen yang bimbing dari PSU-nya. Sudah punya chemistry dengan sana kan ya. Soalnya Bu, kalau di sini tahapannya sebelum beasiswa tuh harus dapat dosen dulu Bu. Jadi kalau misalkan kita udah dapat dosen nih, malah lebih enak tinggal ngelamar beasiswanya aja gitu. Ya. Karena kalau belajar di luar negeri itu LOE-nya penting ya. Kita udah nyantol dulu di satu profesor atau ini doktornya, maka tinggal jalan aja karena nanti profnya yang akan memberi rekomendasi ke universitinya. Ya. Betul Bu, betul kayak gitu sistemnya kalau di luar biasanya. Yang penting udah dapat dosen, itu udah dapat kuncinya lah. Tinggal dokumen-dokumen biasanya kayak gitu. Oke Ardian, terima kasih. Fajar, lanjut Jar, makasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Najilul Barokah. Mau tanya Mas Ardian, untuk yang di pendidikan fisikanya itu terkait pengembangan media pembelajarannya bagaimana ya untuk penelitiannya? Seperti itu. Oke, langsung aku jawab ya. Okay. Kebetulan ruangannya itu sebelah ruanganku. Nah, kalau di sini yang pendidikan itu cuma ada 2 dosen kalau nggak salah.
tapi yang menerima international student itu cuma 1. Dan dia lebih fokus ke kuasi. Kalau menurutku ya, untuk pendidikannya, tren di kita itu lebih apa ya? Lebih up to date. Jadi misalkan nih, untuk temanku aja yang dari Filipina, dia S2. Dia temanya baru kayak apa sih? Kayak kuasi, cuma simple banget ya gitu. Maksudnya ini kayaknya sama anak-anak di UIN aja masih lebih untuk tema ya, lebih up to date kita kayak gitu. Untuk media sendiri belum ada setauku. Maksudnya dia si dosennya itu lebih ke kuasi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bawa media, bisa jadi itu bisa jadi kesempatan yang bagus kayak gitu loh. Soalnya belum terlalu umum di sini. Jadi kesempatannya untuk diterima harusnya sih lebih gede kayak gitu. Cuma ya itu tadi, cuma ada 1 dosen kalau yang pendidikan, yang buka untuk international student ya. Kayak gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mas Ardian. Mungkin bisa masih ditanyakan atau tidak dari Mbak Najilul tadi. Atau kalau mau diskusi bisa langsung open mic. Kalau mau langsung nanya balik bisa langsung aja 2 arah. Ya. Gimana nih? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, dari saya mengambil sedikit kesimpulan dari kedua pemateri tadi terkait persiapan ketika ingin studi lanjut ke luar negeri. Pokoknya kita harus mempunyai planning yang arah ke sana. Jadi kita persiapkan dari mulai TOEFL-nya, kita merencanakan penelitiannya di luar negeri itu seperti apa. Kita harus pandai-pandai, pintar-pintar manajemen waktu. Yang jelas kita harus punya semangat yang kuat, punya semangat yang tinggi. Kita harus punya komitmen bahwa kalau kita harus bisa sampai ke luar negeri untuk studi. Seperti itu, banyak hal yang bisa diperoleh dari kedua narasumber sore ini. Mungkin nanti di sesi terakhir nanti bisa open kamera semua untuk dilangsungkan tanya untuk screenshot bukti kita foto bareng di akhir acara. Mungkin itu yang bisa saya bawakan menjadi moderator pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Nira selaku pembawa acara. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah para peserta yang berbahagia, seluruh rangkaian acara kita telah kita lalui bersama. Semoga acara webinar ini senantiasa membawa manfaat untuk kita semua. Saya dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Ya, terima kasih. Ini sebelum diakhiri, monggo untuk foto dulu bersama, kameranya di-on-kan ya. Ketahuan dong di mobil kalau kameranya di-on kan. Gak apa-apa deh. Siapa yang mau ambil foto? Ya. Setelah saya hitung 1, 2, 3, senyum semua ya. 1, 2, 3. Ya, 1 kali lagi. 1, 2, 3.
Ya, untuk halaman selanjutnya, tadi masih halaman pertama. Sekarang untuk halaman yang kedua. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman Terima kasih. mahasiswa semua. Terima kasih kasih Bu para Nena, narasumber, para Bapak, teman-teman semua. Terima kasih para mahasiswa. Terima kasih Mas Ferdian. Nah, ya. Terima kasih juga Pak Bu. Sampai jumpa di Indonesia, Mas Ardian. Siap, insya Allah main koin ya kalau udah bisa pulang. Udah kangen Ditunggu. banget tau, udah kangen Jogja. See you. Linda, terima kasih. Ardia, terima kasih. Terima Ya, kasih, Bu sama-sama, Nena. Bu. Mantap, mantap, mantap. Maju semua ya. Sukses semua. Sehat. Ardian sehat. Linda sehat. Terima kasih. Bu. Ya, Bu. Yang di Indonesia juga ya, Bu ya, sehat-sehat semuanya. Semoga COVID-nya cepat turun ya di Indonesia ya, cepat normal ya. Amin, amin. Fajar, makasih Jar. Ya Bu, sama-sama Bu Wina. Hati-hati di jalan Bu. Ini tuh muyang-muyang Jar. Makasih Buna Lev ya. Ya, Bu. Makasih Fajar, aku live ya. Ya, terima kasih Mas Oke, Ardian. Siap. Sampai berjumpa kembali. Linda, terima kasih Linda. Ya, sama-sama. See you, Linda. Iya, see you, Mas. Ditunggu Semoga di kita bertemu Indonesia. lagi Linda. Siap. Ada link presensi nggak ya, Mas Fajar? Tadi ada di chat atas di scroll ada tadi sudah disampaikan. Enggak, nanti bisa saya kirimkan. Oke, siap. Dikirimkan aja. Oke. Makasih sekali lagi. Mohon maaf, Maulif, Pak Ari, Bu Nira, dan teman-teman semua. Ya Mas, siap. Ya, Belum saya tutup ini. Kalau mau ngobrol dulu. Saya juga mau izin live, Pak, Ya, Bu. enggak, semuanya. monggo.